Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Nurul Putri, NIM 122180008, dan teman saya. Saya Fira Ristanti, NIM 1221812. Saya Mary Sandra ini, NIM 122180030. Di sini kami akan menjelaskan penggunaan web Odoo untuk modul Human Research. Di sini kita akan memilih di bagian sumber daya manusia, dipilih karyawan, dan rekrutmen. Kemudian lanjutkan. Kemudian kita akan mengisi ini untuk login. Kemudian nomor, ganti bahasanya. Terus mulai sekarang. Kemudian kita akan memilih di sini. Pertama kita pilih karyawan dulu. Ini kita create. Terus isi namanya. Misalnya Nana. Positionnya staff. Sama service. Terus ini kita isi sama berapa. Isi emailnya, kemudian departemennya, ini misalnya, kemudian manajernya, ini udah, terus ini juga bisa diisi, location-nya misalnya, terus ini udah misalnya kita save, terus kita save. Kemudian ini bakal ada biodatanya. Nanti bisa diisi. Bentar. Kita edit dulu biar kita lengkapin di sini. Addressnya misalnya Tambak Bayan. Ya, terus ini misalnya 1 kilo. Single channel Afghanistan, terus ini juga. Tanggal lahirnya nih misal 13. Nih. Jogja. Ini Bania. Dia belum punya anak. Terus agensi kontak. Ini kita isi semua. Isi visanya, expirednya kapan, terus ini juga diisi. Sandiaga dulu. Schoolnya bisa diisi juga. Udah, misalnya udah. Ini bisa. Ini juga bisa ditaruh gambar. Tadi kalau mau taruh gambar diedit lagi. Ini gini, jadi gini. Informationnya ini. Namanya Nana. Staffnya, staff CS. Ini private information ini. Settingnya ntar kalau mau diisi bisa diedit lagi.
udah untuk karyawannya. Selanjutnya, nih, Nana di sini. Kemudian kita ganti lagi ke sini. Selanjutnya kita ke bagian recruitment. Klik recruitment. Nah, di sini kita bisa membuat untuk posisi pekerjaan apa yang ingin dibuka rekrutmen. Kita bisa klik create. Kemudian misalnya kita lagi mencari HRD. Kemudian kita bisa tuliskan untuk application emailnya, di mana nanti para pelamarnya bisa ngirim di email tersebut. Misalnya ya UPNYK, terus di create. Nah, kemudian di situ masih 0 new applicant karena belum ada yang mendaftar. Habis itu dibuka. Nah, di sini ada bagian initial qualification, first interview, second interview. Ini bisa kita create sendiri. Coba create. Nah, di sini kita bisa menulis contohnya kayak sales manager 2 tahun experience. Nah, di sini kita di initial qualification kita bisa menuliskan biodata dari kualifikasi si pendaftarnya, si aplikan ke rekrutmennya. Selanjutnya bisa langsung diketikkan saja untuk pengalamannya, misalnya sales manager 2 year experience. Kemudian nama aplikannya misalnya Lala. Kemudian emailnya, nah ini sama seperti yang tadi, kita isikan email dari pendaftarnya, misalnya lala@gmail.com, kemudian nomor HP-nya diisi bebas sesuai dengan lamarannya. Graduate, kemudian di job dia HRD, udah, iya, terus kualitasnya misalnya. Udah. Iya. Nah, untuk seharinya sendiri udah diisi, kemudian bisa ke first interview, coba diklik. Nah, di sini juga bisa dijelasin di interview keduanya untuk melihat ketika interview data-data yang udah dimasukkan tadi, kemudian di second interview juga sama. Coba diklik. Ya, sama untuk membantu si interview melihat data dari kualifikasi dari pelamar. Kemudian kontrak proposal adalah bagian kontrak dari si pekerja tadi. Seperti itu. Create employee. Ya. Udah deh, udah. Dia udah keterima berarti kalau udah di-create jadi employee gitu. Udah jadi karyawan. Save. Untuk rekrutmen seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.